Gimana Mbak, udah nyaman duduknya? Iya Pak, udah. Udah nyaman ya. Dengan Mbak Revina betul? Iya betul. Yang tadi malam menghubungi saya ya? Iya, semalam kan udah janjian sama Bapak. Oke ya, benar. Rumahnya mana kalau boleh tahu Mbak Revina? Saya rumahnya Kedunguni, Oh tunggu nih, tepatnya di sebelah mana? Capgawen Selatan. Oh Cabang Selatan. Kesini berarti naik apa? Naik motor. Naik motor? Sendiri atau ada temannya? Sendiri kebetulan. Oke. Berarti Mbak Revina tahu tempat ini dari mana? Saya tahu tempat ini dari teman saya. Dari temannya? Berarti Iya. temannya udah pernah kesini ya? Sudah pernah konseling di sini. Berarti sebelumnya Mbak Revina tahu sudah kenal saya belum? Belum ya. Oke. Mungkin sedikit perkenalan ya, biar enggak itu biar kenal. Nama saya Arif Himawan ya, biasa dipanggil Pak Arif gitu aja. Jadi saya itu salah satu konselor di desa ini seperti itu. Jadi ada beberapa konselor memang di desa ini, tapi salah satunya saya seperti itu. Iya. Sebelumnya Mbak Revina udah tahu konseling itu apa? Belum. Belum tahu ya. Jadi mungkin saya akan jelaskan sedikit ya konseling itu apa. Jadi untuk intinya konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor. Dalam hal ini saya berarti kepada klien, berarti dalam hal ini Mbak Revina, untuk memecahkan sebuah masalah seperti itu. Paham ya? Iya paham. Dan kemudian ada dua hal atau dua asas yang perlu diketahui oleh seorang klien agar berjalan dengan lancar konselingnya. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi ketika nanti Mbak Revina cerita dari saya konselor tidak akan menyebarkan rahasia tersebut atau curhatan Mbak Revina ke umum seperti ke orang lain. Jadi hanya Mbak Revina, saya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala aja yang tahu. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi Mbak Revina bisa terbuka tentang masalahnya agar nanti kita dapat menemukan solusi untuk masalahnya Mbak Revina seperti itu. Ya, paham? Iya paham. Oke. Sebelumnya ini untuk sebuah konseling itu dibatasi oleh waktu Mbak. Jadi dan kebetulan nanti juga saya ada janji lagi. Kalau hari ini pertemuannya dibatasi 10 menit gimana Mbak? Iya cukup. Cukup ya nanti. Iya, cukup. Nanti kalau misalkan kurang nanti bisa ketemu di lain waktu seperti itu ya. Iya. Oke. Oke. Kemudian mungkin ada yang ingin diceritakan Mbak? Iya. Jadi gini Pak, saya bingung sih mau cerita dari mana. Tapi saya itu akhir-akhir ini kepikiran sama mantan saya gitu. Saya sama mantan saya itu dulu pacaran itu udah hampir 4 tahun. Dan keluarga itu udah saling mengenal. Tapi di tengah jalan itu kita udah kita bubar putus gitu. Nah, saya itu akhir-akhir ini juga dapat berita dari teman saya, katanya mantan saya itu tunangan sama cewek lain gitu. Awalnya saya nggak percaya, tapi pas saya lihat di medsos gitu, ternyata ya mantan saya itu tunangan sama yang pacar barunya itu, dan statusnya juga udah bertunangan kan di Facebook itu. Nah saya agak gimana saya itu agak gak suka gitu kalau dia tunangan gitu. Terus apa yang harus saya lakukan Pak? Berarti kalau boleh tahu ada penyebab putusnya itu apa Mbak? Penyebab putusnya itu masalah sepele sih, cuman pertengkaran, mungkin karena dia salah paham aja gitu. Oke, berarti ini udah 4 tahun ya, lama ya Mbak? Iya. Mungkin ada dampaknya nggak setelah memikirkan ini, apa dampaknya untuk masih serius? Jadi dampaknya itu saya kurang konsentrasi sama kuliah saya, sama belajar saya gitu. Dan saya itu datang ke sini itu pengen biar bisa melupakan mantan saya gitu, biar saya bisa fokus ke
kuliah. Berarti permasalahannya itu dari Mbak Revina itu berarti nggak fokus kuliah karena memikirkan mantannya seperti itu. Iya. Oke ya. Dan kalau boleh tahu udah berapa lama Mbak Revina itu kepikiran lagi sama mantannya? Baru akhir-akhir ini sih sekitaran 1 bulan. Udah 1 bulan lah. Iya. Nah, kalau putusnya sendiri sejak kapan, Mbak? Putusnya itu sejak 4 bulan yang lalu 4 gitu. bulan, berarti baru 1 bulan kepikiran lagi Iya. seperti itu. Oke. Dan yang membuat Mbak kepikiran itu apa, Mbak? Kepada mantannya? Karena saya itu nggak suka kalau masih kayak punya nggak gimana ya, kayak nggak suka aja lihat mantan saya itu tunangan gitu. Saya masih ya mungkin bisa dibilang masih ada sedikit rasa sayang lah gitu. Saya kalau boleh tahu rasa sayangnya itu timbul karena apa? Mungkin karena melihat apa di mana gitu yang membuka rasa sayang kembali itu. Saya tiba-tiba itu mimpi dia gitu, jadinya kayak mungkin kepikiran terus. Akhirnya kan saya cerita ke teman, ternyata teman saya itu bilang ya itu udah tunangan gitu. Jadi kepikiran terus ya, kalau lihat mimpi juga. Kenapa kan dari Mbak Revina juga sempat melihat-lihat di media sosialnya seperti itu? Iya, sempat lihat di media sosial juga. Tapi waktu itu belum dipost, kayak tunangannya itu sih belum dipost. Kalau mantan saya itu udah tunangan gitu. Tapi sebelumnya dari Mbak Revina juga lihat-lihat, saya sering lihat juga iya, dari gitu. Dan setelah Mbak Revina tahu pacarnya, mantannya mau tunangan itu apa? Ya kecewa, sedih gitu. Kok dia mau tunangan gitu, tega banget, melupakan secepat itu dia bisa melupakan saya. Kemudian untuk yang akan Mbak Revina lakukan selainnya apa? Ya saya ingin melupakan dia biar saya bisa konsentrasi dengan kuliah saya. Tapi saya bingung gimana caranya. Kiranya Bapak ada saran? Ya, mungkin apakah dengan memikirkan mantannya tersebut, dengan memikirkan ya, apakah Mbak Revina bisa melupakannya? Jauh malah semakin Tidak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Ini kalau misalkan dari Mbak Revina minta saran kepada saya, ini sedikit saran ya. Mbak Revina nanti bisa, kan ini awalnya mungkin dari media sosial karena Mbak Revina sering melihat media sosialnya, statusnya atau Instagramnya seperti itu ya. Mungkin alangkah awal bisa menelpon kontaknya biar enggak melihat statusnya seperti itu ya. Kemudian juga membatalkan pertemanan di Facebook ataupun media sosial lainnya seperti Instagram seperti itu. Ya mungkin itu sedikit saran seperti itu. Ya bisa masuk ya sarannya. Iya, nanti saya akan lakukan. Nah, kalau gitu dari Mbak Revina sendiri akan melakukan ini habis pulang ini saya akan lakukan ini. Habis pulang ya berarti? Iya. Oke, berarti akan mendelpon konseling ya? Iya. Oke, siap. Berarti saya dengan Mbak Revina ya, selain ini pasti akan mendelpon kontaknya. Mungkin itu adalah suatu keberanian dari Mbak Revina untuk mendelpon ya. Itu adalah salah satu tahap pertama dari masalah Mbak Revina itu bisa terselesaikan gitu. Mungkin berarti setelah Mbak Revina mendelpon apakah yang akan dilakukan setelah langkah selanjutnya? Ya emang saya sih akan lebih fokus lagi ke kuliah gitu, bisa konsentrasi belajar. Oke, mungkin yang bagus itu sedangkan konsentrasi belajar, fokus kuliah Mbak Revina bisa cepat lulus seperti ya, bisa langsung kerja dan mendapatkan mungkin kerjaan yang sesuai dan mungkin bisa lanjut S2 seperti itu Mbak. Mungkin itu bagus, langkah yang bagus untuk selanjutnya. Dan
Berarti nanti setelah konseling ini Mbak Revina akan menelpon ya? Iya. Oke. Mungkin dari konseling yang telah dilakukan, mungkin dari Mbak Revina bisa menyimpulkan sedikit. Ya, kalau dari aku emang sih saya itu terlalu bodoh buat mengingat mantan saya. Harusnya saya itu nggak seperti itu. Harusnya saya bisa mencari yang lain gitu, bisa membuka hati untuk cowok-cowok lain gitu, biar nggak selalu kepikiran terus sama mantan saya itu dan merelakan dia tunangan sama yang lain. Oke, ya semoga saja dari Mbak Revina juga bisa mendapatkan penggantinya ya, ya bisa lebih fokus kuliah lagi seperti itu. Dan perasaan dari Revina setelah melakukan konseling ini apa? Lega sih, udah jauh lebih tenang juga. Lebih tenang ya? Iya. Oke, lebih tenang. Oke, bagus. Dan untuk konseling hari ini bisa dicukupkan dulu Mbak, karena juga waktunya 10 menit. Mungkin Mbak Revina perlu ketemu lagi dengan saya Mbak? Mungkin perlu untuk mengetahui perkembangannya saya gitu. Oke. Berarti akan sekitar hari Sabtu gimana Mbak? Iya, nggak apa-apa. Jam 10 ya? Iya. Oke, jam 10 hari Sabtu bisa ketemu lagi. Mungkin untuk konseling hari ini diselesaikan, diakhiri dulu, nanti bisa kita lanjut di pertemuan yang berikutnya seperti itu ya Mbak. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama. Silakan Mbak. 10 menit belum sih?